Tim Kementerian Hukum akan mengambil sumpah 3 pemain naturalisasi di KBRI Roma pada hari ini. 3 pemain naturalisasi yang akan diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia adalah Dean James, Emil Audero, dan Joe Pelupesi. Ketiganya telah menjalani proses sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan mendapatkan persetujuan dari DPR dan juga Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Setelah diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia, ketiga pemain akan didaftarkan oleh PSSI ke FIFA. Sebagaimana aturan FIFA, pemain dapat didaftarkan sebelum tanggal 13 Maret 2026. Harapannya 3 pemain segera memperkuat skuad Garuda dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Lantas seperti apa peta kekuatan timnas Garuda setelah kedatangan 3 pemain naturalisasi yang kalau jam Indonesia malam ini akan diambil sumpahnya. Sudah bersama saya saat ini merupakan Bung Opan Lamara. Ada 3 pemain, Bung. Ya. 3 sekaligus sepertinya ini proses akselerasi percepatan agar bisa gabung dengan skuad Garuda. Meskipun kemarin yang dirilis oleh PSSI belum ada nama 3 orang ini. Bung Opan. Tapi kan dari catatan yang dirilis oleh PSSI secara resmi, dari 27 nama yang sudah ada, di bawah ada catatan, titik 2, bahwa perubahan tersebut akan bisa terjadi jika proses pengambilan sumpah kepada 3 pemain yang diambil sumpahnya hari ini di Italia itu selesai. Artinya bahwa Dean James, kemudian Joe Pelupesi, kemudian juga Emil Audero itu sangat besar kemungkinan akan bisa bergabung dengan teman-temannya untuk membela Indonesia menghadapi Australia nanti. Kenapa tidak? Kita kan tahu aturannya. Agak berbeda aturan antara AFC dengan FIFA. Kalau aturan FC yang tidak memungkinkan 3 naturalisasi kemarin bergabung di Cina di Piala Asia Under 20 itu karena aturan FC menegaskan bahwa minimal 1 bulan sebelum kick-off pertandingan pertama 3 pemain baru itu sudah harus bisa didaftarkan. Sementara kalau untuk FIFA terutama untuk kualifikasi Asia ini itu kita masih diberi kesempatan hingga 2 minggu ya. Betul. Tepatnya deadline-nya adalah 13 Maret. 13 Maret. Iya, artinya masih ada waktu 3 atau 4 hari. Oke, kalau untuk posisi 3 pemain ini, karena ada penjaga gawang, kemudian gelandang bertahan dan juga back, sambil kita analisa boleh, kami akan tampilkan grafis, kita boleh sambil jalan ke belakang, Bung Opan kita tunjukkan kepada pemirsa. Ini formasinya sebenarnya kita agak kocok sedikit, Bang. Ada yang mengatakan Kluivert ini senang dengan 3-4-1-2. Betul. Kami menggunakan 4-3-1-2, Bang Opan bisa di sini. Kita sambil tampilkan ini 3 ya, Bang, yang di tengah penjaga gawang. Emil Audero. Ya, kemudian ada Joe Pelupesi dan juga Dean James. Nah, kalau pertama kita berbicara tentang kualitas. Boleh sambil naik, Bang? Ya, kita berbicara tentang kualitas. Nah, 3 pemain ini tentu digadang-gadang untuk bisa melapis jika saja pemain utama yang biasa kita turunkan selama itu mengalami kendala, misalnya cedera atau menerima akumulasi kartu atau bahkan kartu merah. Misalnya Emil Audero, kita butuh pelapis yang selevel dengan Martin Paes. Dan pilihan terbaik adalah jatuh ke Emil Audero tanpa menafikan keberadaan Nadeo dan juga penjaga gawang lokal lainnya. Iya, betul. Sementara itu kita juga masih membutuhkan pemain yang bisa melapis di Itses. Dan itu kita harap bisa datangnya dari Dean James. Kemudian kita juga butuh gelandang bertahan yang lebih piawai untuk bisa menjadi jembatan, menjadi bridge antara lini pertahanan kita dengan alur serangan. Ya, dan itu kita butuh Joe Pelupesi. Nah, kalau kita berbicara tentang kualitas ketiganya juga tentu sangat mumpuni. Emil Audero kita tahu kualitasnya pernah menjadi pemain timnas juniornya Italia, bahkan pernah membela Juventus dan juga Milan. Dan begitu juga dengan Joe Pelupesi, walaupun usianya tidak muda lagi, 30 tahun lebih, tapi pengalamannya, jam terbangnya sebagai pemain junior nasional Belanda juga beberapa tahun yang lalu tentu sangat dibutuhkan. Nah, begitu juga dengan Dean James. Dean James ini selain usianya yang masih muda, jam terbangnya, pengalamannya dan juga kualitasnya. Ini sangat kita butuh untuk bisa melapis ketiadaan pemain-pemain andalan kita di belakang. Ini, Bang, gambaran formasi kira-kira. Saya rasa ini adalah formasi awal yang hampir tidak tergantikan untuk sementara, kecuali Hilgers ya. Mungkin masih jadi pertanyaan. Tidak ada salahnya jika sambil ditunjukkan, Bang, ya. Ya. Kalau menurut saya misalnya saya yang harus memilih, maka saya tentu akan memilih formasi ini. Verdong tetap di kiri, Martin Paes sebagai penjaga utama, Itses. Nah, yang agak menjadi kemungkinan berubah adalah antara Hilgers dan Dix. Harusnya ada Rizky Ridho di sini. Rizky Ridho kita tahu sudah pernah menghadapi Australia. Sudah sangat padu dengan Itses di lini belakang dalam 5-6 laga sebelumnya. Artinya
kualitas dan kebersamaan serta chemistry antara Itses dan juga Rizky Ridho Sudah tidak perlu terbentuk. diragukan lagi. Oke. Ya, nah di lini depan, nah di sini mungkin antara Choi An dengan Tom Hai, kalau misalnya 3 pemain yang kita naturalisasi hari ini bisa langsung bergabung, maka 2 pemain ini bisa memberikan kesempatan kepada Joe Palupesi. Oke, jadi Dean James substitusinya Sama di Pelupesi. James ya. Oke. Tapi tentu pelatih sekelas Patrick Kluivert ingin gambling sejak menit awal. Oleh karena itu maka pakem ini adalah yang terbaik ditambah Rizky Ridho bersama JHC di sini. Artinya biarkan ini bermain dulu. Nah pemain debutan yang bisa kita langsung turunkan karena sudah dinaturalisasi beberapa waktu yang lalu adalah Ole Romeni. Oke. Di lini depan sebagai Ya striker. betul, Bang, ya? sebagai striker utama, sebagai lone striker di depan. Kenapa? Karena problem yang paling pelik dari kepingan puzzle ini belakangan ini adalah dalam beberapa pertandingan sebelumnya adalah lini depan kita yang masih sangat mandul ya. Berikan kesempatan kepada Ole, kemudian Ivan Jenner di belakangnya, kemudian Ragnar Orapmango agak bergeser yang selama ini menjadi lone striker di depan. Ragnar mungkin diberikan kesempatan untuk bisa membongkar pertahanan Australia karena Ragnar, Jenner dan juga Raiders itu sudah sangat mengenal pertahanan Australia. Jadi secara chemistry harusnya mereka Betul, sudah dapat ya, Bang, ya? artinya ini dulu yang kita turunkan plus Rizky Ridho, kemudian ada Ole di depan. Walaupun anggapan sebelumnya seperti ini, Bung Opan, Ya. ada yang mengatakan kita kerap memanfaatkan hanya bola mati semata. Ya. Apakah dengan komposisi seperti ini kita bisa betul-betul melakukan gebrakan Andro, di seperti lini yang saya depan? sampaikan tadi bahwa problem kita selama ini adalah ketajaman di lini depan. Ya, itulah salah satu alasan kenapa kita selalu mengandalkan bola-bola mati bahkan lemparan ke dalam oleh Pratama Arhan yang bisa langsung menusuk ke gawang lawan. Karena kita belum memiliki pemain depan yang punya kualitas yang bisa menghadapi pertahanan selevel Australia. Kalau kita melihat saat kita menghadapi Jepang di GBK beberapa waktu yang lalu, di babak pertama kita memiliki 2-3 kesempatan. Tapi kekurang percayaan diri dari seorang Ragnar, begitu juga Marcelino untuk bisa menghadapi benteng pertahanan Jepang memang kualitasnya luar biasa yang membuat kesempatan peluang emas kita waktu itu terbuang. Bahkan ada 2 Ole dari lebih Ragnar ganas Orapmangun pada saat itu. Ole Orapmangun lebih ganas dibandingkan Marcelino gitu. Kalau dari sisi track record, dari sisi perjalanan karir antara mereka, ya Ole tidak perlu kita ragukan lagi. Ya, Ole adalah pemain bintang di juniornya timnas Belanda beberapa tahun yang lalu. Kemudian saat ini juga masih berkiprah di second league-nya di Liga Inggris bersama Oxford. Kemudian sebelumnya juga udah teruji di Liga Eredivisie di Belanda. Kemudian masih sangat muda dan memang posisinya dia adalah seorang striker. Artinya kalau kita melihat bagaimana track recordnya Ole, ya tentu harusnya jauh lebih menjanjikan. Tapi kita harus realistis juga Bang, 20 Maret yang kita hadapi adalah away ke Australia pula Iya. di Stadion Allianz. Ya. Mungkin tidak kita mencuri poin lebih dulu. Dengan komposisi yang kita miliki sekarang, kemudian ditambah dengan 3 pemain naturalisasi yang kita lakukan hari ini, maka saya optimis. Jangankan bersama mereka, bersama Patrick Kluivert, bersama Sinteyong sebelumnya juga kita bisa menahan mereka di GWK pada saat itu. Nah apalagi nanti sudah ada Ole, tentu keberadaan pemain-pemain baru yang dinaturalisasi ini juga menjadi sangat diperhatikan oleh Australia. Dalam sepak bola kan kerja sama tim. Betul. Kemudian kualitas individu yang kita miliki tentu menjadi perhatian lawan. Dan itu membuat lawan tidak semakin percaya diri seperti pada laga-laga sebelumnya. Serta poin komunikasi dengan pelatih Bang. Iya betul. Keberadaan pelatih sekelas Patrick Kluivert bersama barisan timnya, bahkan keberadaan technical advisor yang terbaru misalnya. Pelatih ini membawa gerbong yang sangat lengkap. Ini yang membuat kubu lawan tentu semakin memperhatikan Dan besok akan kekuatan diumumkan Indonesia. Bang, kabarnya Bang. Betul sekali. Baik, kita tunggu bersama dengan prediksi formasi ini apakah nanti akan dinamis lebih berubah lagi atau seperti apa. Tapi Bung Opan, kita semua harus optimis 20 Maret kontra Australia. Kita away, mau tidak mau ini bisa membuahkan hasil yang maksimal untuk skuad Garuda. Kabar Petang akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih banyak Bung Opan. Sama-sama.